Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajarul Fauzi dari kelas Sistem Informasi Universitas Udayatama. Kali ini saya akan membuat sebuah dashboard pada tools Power BI dengan data yang saya ambil dari website Kaggle. Ini datanya, saya sudah download di sini yaitu data various card data. Untuk datanya sendiri ada 669 baris dan sudah saya import ke dalam aplikasi Power BI. Jadi ini adalah tampilan awalnya, dashboard kosong. Kemudian mari kita mulai. Kemudian mari kita mulai pembuatan dashboardnya. Ini adalah list yang telah saya buat, eh, yaitu list chart apa saja yang akan saya tampilkan nanti. Yang pertama ada total data, accepted, dan unaccepted. Jadi kita mulai dengan pembuatan card, kemudian kita isi dengan data apapun, dan kita akan ambil fontnya. Nah, ini. Jadi kita memiliki 668 data. Kita rename dulu menjadi total data. Kemudian kita akan membuat jumlah eh, data apa saja yang memiliki atribut bahwa acceptability-nya adalah diterima dan yang tidak diterima juga. Jadi kita perlu menggunakan sebuah model baru yaitu bernama measure. Nah, ini measure menggunakan format DAX expression dalam pembuatannya. Nah, jadi kita buat pertama car accepted. Ini adalah nama kolomnya. Kemudian kita buat kalkulasinya. Kita akan mengambil jumlah baris menggunakan count row. Kemudian kita ambil tabelnya. Kemudian kita beri ekspresi di sini. Kita ingin mengambil data eh, baris di mana acceptability-nya adalah tidak sama dengan unaccepted. Kenapa saya buat begini? Sebenarnya statusnya itu ada banyak di sini. Card acceptability-nya ada yang unaccepted, ada accepted, ada juga varian yang lain seperti Vgood ini dan ada lainnya sekitar ada 4 atribut mungkin ya. Jadi saya akan kategorikan bahwa car yang diterima yaitu car yang statusnya tidak unacceptable. Oke, kita save. Kemudian kita buat yang baru. Nah, unaccepted. Nah, kemudian ini operator kita ubah. Kita lihat di sini. Kita buat card baru. Wah, tidak, kita copy saja agar ukurannya sama. Di sini. Kemudian datanya kita pilih card accepted dulu. Nah, berarti ada 148 card accepted. Kemudian kita copy lagi. Kita ubah datanya menjadi unaccepted. Nah, ada 520. Jadi lebih banyak karya yang tidak diterima ya dibandingkan mobil yang diterima. Bentar kita atur dulu. Di list yang saya buat nomor 2 ada pembuatan pie chart dari data ini accepted dan unaccepted untuk melihat perbandingannya secara lebih menarik ya. Kita buat pie chart dulu. Datanya kita ambil car accepted dan car unaccepted. Kita perbesar. Nah, ini dia datanya. Ini saya kecilin lagi agar
Syukuran dengan chartnya. Nah, ini oke. Bila kita zoom sedikit, nah di sini ada dua buah data yaitu car accepted dan car unaccepted. Dilihat dari pie chart ini, ternyata hanya ada 22% eh, mobil yang diterima, sedangkan 77%-nya adalah mobil yang tidak diterima karena berbagai alasan seperti tingkat kenyamanan, tingkat keamanan, harga, dan lainnya. Kemudian kita buat chart yang baru, nomor 3 adalah donut chart tentang safety kategori. Di Excel ini ada kolom yang bernama safety. Nah, ini ada high, ada low, ada juga mid atau medium. Oke, kita buat. Yang pertama kita buat dulu measure yang baru. Kita buat low safety. Lakukan calculate, row count, row count, kemudian shiftnya kita beri kondisi di mana safety-nya, tingkat safety adalah low. Untuk kemudian kita buat juga untuk tingkat medium dan tingkat high-nya. Mid. Nah, di sini di sebelah kanan bisa dilihat bahwa ada low safety, high safety, dan mid safety. Coba kita buat grup. Oke, di sini kita bisa melakukan refresh. Nah, ini datanya sudah muncul. Kemudian kita buat donut chart. Nah, di sini saja. Kemudian pilih safety kategori. Low safety-nya sepertinya tidak tersave. Kita lihat di sini. Oh iya, low safety-nya tadi terhapus ya. Oke, press dulu. Nah, ini low safety. Nah, kita bisa lihat dari semua data yang ada, ternyata ada 32% data dengan high safety, kemudian ada 45% yang low safety, dan terakhir ada 22% yang medium safety. Jadi kebanyakan ternyata mobil-mobilnya itu mobil dengan tingkat keamanan yang rendah. Kemudian selanjutnya ada tingkat keamanan yang tinggi, dan terakhir ada tingkat yang sedang. Kita atur seperti ini. Kemudian kita buat chart selanjutnya, yaitu bar chart safety kategori based on all acceptability. Sepertinya kita harus apa? Oh iya, bar chart ya. Bar chart itu ini kita ambil safety kategorinya, kemudian memasukkan ini all acceptability. Jadi kita ambil ini kolom ini. Nah, di sini tampil kita buat lebih besar. Ini bisa simpan di sini dulu. Nah, bisa kita lihat bahwa card acceptability itu ada 4 atribut, yaitu unacceptability, accept,
V-Good, dan Good. Kemudian dari empat atribut tersebut yang paling banyak datanya yaitu adalah data yang unaccept. Ada 302 low safety, 122 high safety, dan 96 mid safety. Kemudian untuk data yang accept terdaftar gitu, ternyata hanya ada high safety dan mid safety. Jadi artinya data yang eh, kendaraan dengan tingkat safety rendah itu nggak diterima, nggak ada di sini. Di good dan good juga ternyata tidak ada. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa mobil dengan tingkat keamanan rendah itu tidak pernah terbeli berdasarkan data Excel yang saya miliki. Kita buat data lain, nomor 5. Ada buying price per kategori based on acceptability. Jadi kita akan eh, menampilkan kategori dari harga pembelian yaitu high, low, and mid berdasarkan tingkat acceptability. Maksudnya hanya diambil harga yang dimana mobil tersebut dibeli atau accepted. Kita buat lagi misalnya, kita buat yang baru. Kita beri nama low buying acceptability. Accepted aja. Dan calculate run row. Kemudian beri expression. Buying price-nya yaitu yang pertama ada low, kemudian kondisi kedua adalah di mana acceptability-nya tidak sama dengan accept. Nih. Kemudian kita buat untuk tingkat medium dan high-nya. Med. Nah, kita refresh. Dari list ini yang saya akan buat adalah bar chart. Kita tampilkan bar chart ini. Kemudian kita ambil high buying, low buying, dan mid buying. Kemudian ditambahkan ya seperti ini. Hanya ada satu. Tapi kita bisa lihat dari chart ini bahwa yang paling banyak ternyata low buying accepted. Jadi dari semua mobil ternyata yang paling banyak dibeli itu yang harganya murah. Kemudian yang harganya eh, oh, kemudian yang harganya tinggi, dan yang terakhir adalah yang harganya sedang. Yang paling tinggi, yang harga tinggi populer mungkin karena tingkat keamanannya, tingkat kenyamanannya, dan lain-lainnya. Tapi yang paling rendah yaitu dengan harga pembelian medium atau sedang-sedang saja. Kita atur dulu. Sebenarnya kita bisa buat dengan bentuk lain untuk data ini seperti pie chart, donut chart yang sifatnya klasifikasi lebih cocok ya. Tapi kita lanjutkan dulu. Yang terakhir ada donut chart dengan tingkat high safety dan low buying, maksudnya perbandingan antara high safety dan low buying berdasarkan mobil yang diterima. Maksudnya lebih banyak mobil yang diterima itu lebih banyak yang tingkat keamanannya tinggi atau lebih banyak dibeli yang harganya murah. Itu maksudnya perbandingannya.
Kita buat lagi modelnya berarti. Ada low buying based on acceptability, ini udah. Berarti kita perlu buat yang high safety-nya. Nih, safety. Di accepted. Hardware control set, masukkan ekspresinya. Kita ambil yang mana safety. Nah, ini safety, kita ambil yang statusnya baik. Dan kondisi kedua adalah acceptability yang diterima semua. Kita simpan, tarik refresh sedikit. Dan ini kemudian targetnya adalah download chart. Download chart tuh ini. Kemudian masukkan datanya high buying accepted dan low buying, bukan high buying tapi high safety, dan low buying accepted. Nah, jadi diketahui ya sebelumnya bahwa eh, yang harganya murah itu berarti tingkat keamanannya rendah semua. Dan kemudian kita bandingkan dengan tingkat keamanan tinggi dibandingkan dengan harga yang rendah, bagaimana tingkat penerimaannya. Di sini bisa dilihat bahwa yang paling banyak diterima atau dibeli itu adalah mobil dengan tingkat keamanan tinggi, yaitu sebesar 56%. Kemudian sisanya 43% adalah harga yang rendah. Jadi prioritas utama dalam pembelian mobil itu yang pertama ada tingkat keamanannya, dan kemudian ada harganya, itu berdasarkan data yang saya miliki. Jadi sekarang kita telah membuat chart 1, 2, 3, 4, 5 ditambah dengan 3 buah card. Jadi kita bereskan dahulu, kita rapihkan maksudnya. Nah, ini dia dashboard yang telah saya buat. Ada 5 dashboard, yaitu dashboard yang berbentuk pie, berbentuk donat, dan berbentuk chart. Yang pertama ada tadi tingkat perbandingan antara mobil yang diterima dan tidak diterima. Ada 22% mobil yang diterima dan 77% mobil yang tidak diterima. Ini di atas ada nomornya 120 dan 148 dengan total data ada 668. Kemudian di bawah ada tingkat perbandingan menggunakan bentuk donat antara mobil dengan tingkat keamanan tinggi dan tingkat harga yang rendah. Dan ternyata mobil dengan tingkat keamanan tinggi lebih banyak dibeli daripada mobil dengan harga yang rendah. Kemudian di atas ada perbandingan kategori keamanan dengan status pembelian. Ternyata di sini bisa dilihat bahwa mobil dengan tingkat keamanan rendah itu
tidak pernah dibeli, tidak pernah diterima. Semuanya masuk ke status unaccept. Dan ternyata yang paling banyak adalah data yang unaccept, yang tidak diterima. Mungkin karena ada parameter lain yang tidak saya tampilkan ya seperti tingkat kenyamanan, jumlah orang, kapasitas, dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada tingkat kategori harga pembelian. Ternyata yang paling banyak dibeli adalah yang harganya rendah dibandingkan yang harganya tinggi, dan yang paling rendah adalah harganya sedang-sedang saja. Dan chart terakhir ada tingkat perbandingan antara kategori keamanan itu sendiri. Jadi ini yang paling banyak jumlah datanya ya yang saya miliki adalah mobil dengan tingkat keamanan rendah. Yang kedua ada mobil dengan tingkat keamanan tinggi, dan yang terakhir ada tingkat keamanannya yang sedang-sedang saja. Baik, mungkin itu saja dari saya. Chartnya telah berhasil dibuat. Ya, tugas kita telah selesai. Tugas saya mungkin ya telah selesai kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.